Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus sangat menghayati perkataan waktunya pasti berlalu. Sehingga kita ketika menghadapi pergumulan, kita mempunyai kekuatan karena waktu itu pasti berlalu. Namun juga kita harus menghayati perkataan waktunya akan tiba. Di situ memberikan kepada kita semangat berjaga-jaga dan mengantisipasi karena kita harus menghadapi waktu itu, yaitu waktu yang akan tiba itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara adalah orang yang peduli dengan waktu? Yang dimaksud waktu adalah momentum atau kesempatan. Ketika seseorang itu peduli pada waktu, maka ia akan sangat bijaksana menghidupi kehidupannya dengan tidak membuang-buang waktu, melainkan melakukan apa yang patut dilakukannya dan fokus kepada apa yang penting dalam hidup ini. Saudara, peduli waktu terkait dengan peduli kepada prioritas. Bagaimana saudara sebagai orang Kristen? Apakah saudara merasa bahwa saudara mempunyai banyak waktu? Saudara, ada kemungkinan ada orang yang merasa masih punya banyak waktu, maka ia menjadi seorang yang suka menunda-nunda apa yang patut dia kerjakan. Atau orang itu membuat permasalahan yang tidak perlu sehingga ia harus menyediakan waktu mengurusi hal-hal yang tidak perlu itu. Padahal ada pekerjaan perihal penting yang dapat dia kerjakan dan berguna pada waktu-waktu itu. Saudara, firman Tuhan menasihatkan kita bahwa kita harus menggunakan kesempatan yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Mari kita membaca 1 Korintus pasal 7, ayat 25-40. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seseorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya dikatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jika seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada orang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi, orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus memang sifatnya kontekstual di dalam gereja di kota Korintus terkait dengan pernikahan, juga dengan hal-hal yang lain tentunya.
Saudara, Rasul Paulus memberikan tolok ukur bagaimanakah seharusnya mereka berlaku. Saudara, tolok ukurnya adalah bahwa saya harus melakukan kehendak Allah di dalam segala situasi hidup saya. Dan saya tidak boleh bias di dalam fokus hidup saya. Apapun yang akan saya lakukan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, waktu telah menjadi singkat. Marilah kita menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seseorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seseorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang aku maksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan Rasul Paulus waktunya telah singkat? Apakah Rasul Paulus merasa bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan kembali dengan segeranya? Kalau kita membaca di ayat 26, di situ Rasul Paulus berbicara tentang waktu darurat sekarang. Saudara, dua terminologi ini terkait satu sama lain. Waktu yang singkat itu terkait dengan waktu yang darurat. Saudara, waktu yang darurat, saudara, adalah situasi dan kondisi yang tidak kondusif dengan pelbagai kemungkinan dapat terjadi dalam situasi itu. Misalnya penganiayaan, peperangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara, ketika Rasul Paulus menasihati orang-orang Kristen di Korintus ini, kemungkinan besar Rasul Paulus bukan dalam konteks kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi dalam konteks bahwa situasi dan kondisi tidak kondusif. Sehingga saudara-saudara, situasi dan tidak kondusif itu membuat jikalau hidup kita ada perubahan, maka kita akan konsentrasi terhadap perubahan itu. Dan tidak lagi konsentrasi untuk kita hidup sebagai orang Kristen. Saudara, disitulah Rasul Paulus mengatakan, biarlah engkau sekarang ini dalam keadaan kamu sekarang, tetap dalam keadaan sekarang. Jangan berubah dulu. Karena situasi dan kondisi tidak kondusif. Kondisinya darurat. Engkau sebagai orang Kristen perlu konsentrasi untuk melayani Tuhan. Untuk memberitakan Injil. Untuk hidup bagi Tuhan. Maka ada kata yang penting dalam bagian ini. Dikatakan ada seolah-olah. Jadi saudara-saudara, kalau engkau membeli barang, seolah-olah kamu tidak mempunyai barang itu. Kalau engkau sedih, engkau seolah-olah tidak sedih. Maksudnya apa, saudara? Saudara, maksudnya janganlah semuanya itu memperhamba kita. Sehingga kita tidak lagi efektif, tidak lagi fokus di dalam panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan berarti bahwa kita mengabaikan semuanya itu dan menganggap sampah, tidak demikian. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang sangat penting bagi orang percaya, karena waktu itu telah menjadi singkat, maka kita perlu menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, yaitu dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, waktu yang telah menjadi singkat, ini sebuah kalimat yang dapat dikenakan kepada setiap kita semua. Saudara, siapa di antara kita yang dapat berkata waktu kita masih panjang? Saudara, tidak, bukan. Saudara, orang yang merasa waktu ini masih panjang, dia bisa menjadi orang yang abai kepada kesempatan yang ada. Saudara, semua kita ada dalam waktu yang telah menjadi singkat. Maka itu saudara, selama kita ada kesempatan dalam hidup ini, jangan tunggu besok. Tetapi kita melakukannya hari ini ketika itu adalah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga kita tidak pernah menyesal di dalam hidup kita. Yang kedua,
Saudara, nasihat Rasul Paulus bukanlah yang diperintahkan Tuhan, namun diinspirasikan oleh Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan berkata, sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Ayat 40. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Saudara, bagian ini menunjukkan kejujuran dari Rasul Paulus. Dia tidak menutupi, dia tidak merekayasa. Dia berkata apa adanya, bahwa terkait dengan para gadis, maka dia tidak menerima perintah dari Tuhan. Maksudnya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mensitir masalah ini. Meskipun Tuhan Yesus pernah mensitir masalah perkawinan, tetapi tidak dalam konteks ini. Di sini Rasul Paulus menasehati jemaat Korintus, yaitu hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, yang belum pernah Tuhan Yesus mensitir hal ini. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa dia mempunyai roh Allah. Saudara, disinilah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Meskipun Rasul Paulus tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi apa yang dituliskannya, ini digerakkan oleh Roh Kudus untuk menuliskan bagian ini. Sehingga apa yang dituliskannya ini adalah firman Allah bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Rasul Paulus telah tuliskan, saudara, bukan sekadar itu adalah hikmat dari Rasul Paulus sendiri. Tetapi saudara-saudara, seluruh tulisan diilhamkan oleh Allah. Sehingga setiap tulisan, yaitu kitab suci, itu berotoritas dalam hidup kita. Dan memberikan kita arahan bagaimana kita harus hidup. Dan saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita belajar satu prinsip, bahwa Rasul Paulus menekankan pentingnya kita hidup bagi Tuhan. Karena waktu-waktu yang kita lewati adalah sangat singkat. Dan prinsip ini tidak bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Dan kita tahu, saudara, seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, berjalan beriringan. Sehingga dengan demikian tidak bertentangan satu sama lain. Namun melaluinya, saudara, kita mengerti, memahami, menyelami akan hikmat Tuhan yang tersembunyi itu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, kami mendapat prinsip-prinsip penting dalam hidup kami, yang cocok untuk setiap konteks masa, konteks kesulitan, konteks pergumulan dalam konteks hidup kami. Biarlah ini menjadi pelita bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.